Selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya Denis Bako, NPM 211200107, kelas SIP 2101. Dengan saya sebagai moderator dan anggota saya yaitu bernama. Terima kasih Denis. Perkenalkan nama saya Cindy Lestari, NPM 211200078, kelas SIP 2101. Terima kasih Cindy. Perkenalkan nama saya Yolanda Octavia Bancin, NPM 211120066, kelas SIP 2101. Sebelumnya terima kasih Yolanda. Perkenalkan nama saya Melia Dwi Putri, NPM saya 21120025, saya dari kelas SIP 2101. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem basis data yang dengan dosen pengampu Ibu Anissa Fadila Siregar. Materi yang akan kami bawakan yaitu basis data yang akan dijelaskan oleh Yolanda Bancin. Yang kedua, Entity Relationship Diagram atau ERD yang dibawakan oleh Melia Dwi Putri. Yang ketiga, Data Definition Language dan Data Manipulation Language yang akan dijelaskan oleh Cindy Lestari. Dan yang terakhir, codingan dari perintah DDL dan DML tersebut yang akan dipraktikkan oleh saya sendiri. Saya akan menjelaskan mengenai basis data atau database. Sebelum kita mengenal database atau basis data, kita harus tahu apa sih itu data. Nah, data adalah sebuah nilai atau value yang sebelumnya telah dilakukan observasi. Secara singkat, data ini adalah representasi dari dunia nyata. Konsep basis data atau database berawal dari proses penyimpanan berkas secara manual menggunakan kertas dan bentuk pemrosesan yang menggunakan kertas dasar berupa setumpuk data yang disimpan pada lemari arsip. Jika suatu berkas diperlukan, berkas tersebut harus dicari pada lemari arsip tersebut. Salah satu tujuan penggunaan komputer adalah sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan data. Penggunaan lemari arsip akan memunculkan berbagai masalah. Yang pertama yaitu kapasitas. Jika datanya semakin banyak, maka ruangannya semakin sempit. Itu yang akan menghambat dalam pengelolaan data. Yang kedua, kecepatan. Jika datanya semakin menumpuk, ruangannya semakin sempit, maka kecepatan kita dalam mencari data akan melambat. Yang ketiga, keamanan. Jika datanya semakin menumpuk, ruangannya semakin sempit, maka keamanan data itu akan semakin kecil. Bagaimana jika data tersebut terinjak? Yang keempat, duplikasi. Rawan terjadi jika data tercecer dan orang tak bertanggung jawab menduplikasikan data tersebut. Solusi dari masalah tersebut yang pertama yaitu efisiensi ruang penyimpanan. Nah, kalau penyimpanan data di lemari arsip pada sebuah ruangan akan memakan banyak tempat. Tapi jika kita menggunakan basis data, kita akan simpan datanya ini pada hard disk ataupun iCloud ataupun awan. Yang kedua, kecepatan dan kemudahan atau speed. Kalau datanya disimpan di dalam hard disk atau di iCloud, jika kita online, kita akan mudah mengakses data tersebut dan dengan menyimpannya di lemari arsip. Yang ketiga, ketersediaan atau availability. Kalau di lemari arsip, datanya akan mudah rusak atau hilang. Sedangkan jika kita simpan pada database, tidak akan mudah rusak atau hilang. Yang keempat, kelengkapan. Kelengkapan sebuah data akan lebih mendetail jika kita simpan pada hard disk atau iCloud. Yang kelima, keamanan atau security. Di dalam database, keamanan semakin menjamin sebuah data tetap aman. Yang keenam, kebersamaan pemakaian atau shareability. Sebuah data boleh kita lihat secara umum seperti database mahasiswa dalam sebuah universitas jika kita menggunakan hard disk atau iCloud. DBMS atau Database Management System. Adapun aplikasi untuk pengelola basis data yaitu MS SQL Server, Oracle, Microsoft Access, MySQL, PostgreSQL dan InnoDB. Pengguna database yang pertama yaitu database administrator, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan basis data. Tugas-tugasnya yaitu mendefinisikan pola basis data,
mendefinisikan struktur penyimpanan dan metode akses, memberikan kekuasaan pada user untuk mengakses data, memantau kinerja sistem, menentukan keamanan data, merencanakan backup dan recovery. Jadi, si DBA ini adalah seorang yang paling tinggi tingkatannya dalam pengelolaan basis data atau orang yang merancang basis data. Yang kedua, programmer, yaitu orang yang membuat dan menghubungkan dengan database atau si pembuat programnya. Database-nya akan muncul setelah disusun dari DBA. Yang ketiga, pengguna aplikasi, yaitu orang yang dapat memberikan perintah tambahan pada basis data. Adapun contohnya seperti seorang admin. Yang keempat, pengguna akhir, yaitu orang yang hanya dapat menghasilkan hasil operasi. Nah, di sini kita bisa tahu pengertian basis data itu. Basis data adalah suatu kumpulan data yang disimpan di dalam sebuah komputer yang tersusun secara sistematis dan dapat diperiksa atau diambil, diolah, atau dimanipulasi menggunakan suatu program komputer atau perangkat lunak untuk mengambil informasi tersebut. Adapun operasi dasar basis data yang pertama yaitu pembuatan basis data baru atau create database yang identik dengan pembuatan lemari arsip yang baru, penghapusan basis data atau drop database, pembuatan file atau tabel baru ke suatu basis data atau create table yang identik dengan penambahan map arsip baru ke sebuah lemari arsip yang telah ada, penghapusan file atau tabel dari suatu basis data atau drop table yang identik dengan perusakan map arsip lama yang ada di sebuah lemari arsip, penambahan atau pengisian data baru dalam file di sebuah basis data atau insert yang identik dengan penambahan lembaran arsip ke sebuah map arsip, pengambilan data dari sebuah file atau tabel atau retrieve atau search yang identik dengan pencarian lembaran arsip dari sebuah map arsip, pengubahan data dari sebuah file atau tabel atau update, penghapusan data dari sebuah file atau tabel atau delete yang identik dengan penghapusan sebuah lembaran arsip yang ada di sebuah map arsip. Contoh aplikasi basis data dalam komputasi industri saat ini yang pertama yaitu pada ekspedisi, pemesanan tiket online, tiket pesawat terbang. Yang kedua, universitas, sistem pendaftaran mahasiswa-mahasiswi baru, sistem pelaporan nilai atau tes. Yang ketiga, toko atau retail, pengelolaan stok barang dan pelaporan hasil penjualan. Yang keempat, e-commerce atau menggunakan basis data untuk berbagai kebutuhan transaksional sehari-hari. Dalam sehari, situs e-commerce bisa memiliki jumlah transaksi database yang sangat banyak. Yang kelima, perusahaan, pengelolaan data karyawan, penggajian, arsip. Yang keenam, telekomunikasi, sistem pengelolaan transaksi komunikasi, sistem pelaporan transaksional. Yang ketujuh, perpajakan, sistem pengelolaan laporan pajak dan sistem pelaporan pajak. Database bisa kita lihat di sini, terdapat pada telepon, messenger, WhatsApp, Instagram, ATM, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram atau yang biasa disebut dengan ERD. Di ERD ini, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ERD, kapan ERD digunakan, mengapa ERD perlu di dalam database, apa fungsi ERD, simbol ERD, dan juga kardinalitas ERD, kemudian metode pembuatan ERD, dan juga nanti di situ saya akan menaruh contoh video. Yang pertama, apa itu ERD? Suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data. Dan untuk menggambarkannya digunakan notasi, simbol, bagan, dan lain sebagainya. Kapan ERD digunakan? ERD atau ERM berfungsi sebagai bentuk permodelan basis data yang kemudian dapat dikembangkan dalam berbagai proyek sistem informasi, contohnya rekayasa software. Dalam membentuk suatu rekayasa software, kita memerlukan sebuah konsep. Konsep yang akan dipakai dalam proyek ini berbentuk ERD atau juga disebut ERM atau Entity Relationship Model. Jadi, kita dapat memanfaatkan ERD sebagai kerangka atau konsep dasar dalam suatu sistem informasi.
Selanjutnya, mengapa ERD perlu di dalam database? ERD atau Entity Relationship Diagram adalah model atau rancangan untuk membuat database supaya lebih mudah dalam menggambarkan data yang memiliki hubungan atau relasi dalam bentuk sebuah desain. Dengan adanya ERD, maka sistem database yang terbentuk dapat digambarkan dengan lebih terstruktur dan terlihat rapi. Kemudian masuk ke fungsi ERD. Di sini ada 4 fungsi ERD. Yang pertama, melakukan pengujian sebuah model yang telah dibuat. Yang kedua, mendokumentasikan data yang terdapat dalam sistem basis data, yakni dengan cara menganalisis serta mengidentifikasi setiap objek ataupun entitas dan juga relasi atau hubungan yang dimilikinya. Yang ketiga, menjalankan hubungan antar data yang mempunyai keterkaitan ERD berdasarkan dari suatu objek yang mana dihubung dengan suatu relasi yang ada. Yang keempat, memberi kemudahan di dalam menganalisis database dengan cara yang lebih cepat dan juga mudah. Lalu kita masuk ke simbol ERD. Yang pertama ada entitas. Entitas adalah suatu objek yang dapat didefinisikan dalam lingkungan pemakai. Biasanya entitas ini simbolnya berbentuk kayak persegi panjang itu. Yang kedua ada relasi. Relasi adalah menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berbeda. Bentuknya seperti ini, seperti bentuk belah ketupat ya. Yang ketiga ada atribut, berfungsi mendeskripsikan karakter entitas atau atribut yang berfungsi sebagai key diberi garis bawah. Seperti ini contohnya agak bulat gitu ya. Lalu garis. Garis adalah sebagai penghubung antara relasi dan entitas atau relasi dan entitas dengan atribut. Lalu kita masuk ke kardinalitas ERD. Kardinalitas pemetaan atau rasio kardinalitas menunjukkan jumlah entitas yang dapat dihubungkan ke satu entiti lain dengan suatu relasi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama hubungan satu ke satu atau one-to-one, yaitu saya mempunyai mahasiswa dengan dosen PA. Satu mahasiswa hanya mempunyai satu dosen PA. Sedangkan hubungan satu ke banyak atau one to many, ini di sini saya mempunyai orang tua dan anak. Satu orang tua memiliki banyak anak. Karena misalnya kayak kita kan punya orang tua kita itu bisa memiliki banyak anak, lebih dari satu gitu. Sedangkan yang nomor 3, hubungan banyak ke satu atau many to one. Saya mempunyai juga anak dan orang tua. Satu anak hanya bisa dimiliki oleh satu orang tua. Kita sebagai anak tidak bisa memilih orang tua mana yang kita pilih. Jadi kita hanya bisa memilih satu anak kita dimiliki oleh satu orang tua. Sedangkan yang keempat, hubungan banyak ke banyak, many to many. Banyak mata kuliah hanya bisa dimiliki banyak mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa tentu mata kuliahnya banyak. Contohnya saya sebagai mahasiswa sistem informasi, saya mempunyai banyak mata kuliah, lebih dari satu. Contohnya sistem basis data, sistem operasi, etika profesi, dan lain-lainnya. Lanjut ke metode pembuatan ERD. Dalam pembuatan ERD, ada beberapa hal yang perlu kita waspadai. Selain itu, kita juga dituntut untuk lebih teliti dalam menentukan entiti, relasi, dan atribut. Yang pertama, menentukan entiti, yang kedua menentukan relasi, yang ketiga gambar ERD sementara, 4 isi kardinalitas, yang kelima tentukan primary key atau kunci utamanya, yang keenam gambar ERD berdasarkan primary key, yang ketujuh menentukan atribut, yang kedelapan pemetaan atribut, yang kesembilan gambar ERD dengan atribut, yang terakhir 10 pemeriksaan hasil. Saya mempunyai tabel ERD universitas beserta tabel relasinya. Di sini saya mempunyai entitas mahasiswa, dosen, mengajar, ulangan, mata kuliah, dan saya mempunyai relasi yaitu membimbing, mengambil, mengajar, juga dengan digunakan bentuk. Yang berbentuk persegi ini namanya itu entitas. Yang bentuk seperti layang-layang ini namanya relasi. Ini penghubung garis ini. Yang bulat seperti ini simbol dari atribut. Di sini saya bikin masing-masing atributnya ada 3. Di mahasiswa, sini atributnya ada NPM, nama, beserta alamatnya.
Jadi di sini satu mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Di sini banyak mahasiswa dapat dibimbing satu dosen. Jadi satu dosen itu dapat membimbing banyak mahasiswa, nggak cuma satu saja. Lalu banyak dosen dapat mengajar banyak mata kuliah. Satu mata kuliah hanya digunakan untuk satu ruangan saja. Di sini terdapat kode ruangan, lokasi di mana tempat, misalnya lantai berapa, kapasitasnya berapa, jumlah kursinya. Di sini mengajar saya juga buat sebagai entitas, juga sebagai relasi. Di sini saya kasih ID mengajar, tahun mengajar beserta semester. Di dosen ada NIDM, nama dosen beserta alamatnya. Lalu tabel relasinya, mahasiswa tidak terhubung ke mata kuliah, dosen, mengajar ataupun ruangan. Di sini kode mata kuliah sebagai primary key di mata kuliah ini. Lalu dimasukkan ke yang mengajar. Di mengajar ini tadi kan ada ID, tahun mengajar beserta semester. ID mengajarnya kan sebagai primary key. Masukkan sini di mengajar ini primary key-nya, lalu tahun mengajar beserta semesternya, tiga-tiga ini dimasukkan sini. Lalu NIDN ini diambillah dari sini. Ini kan tadi kan primary key. Jadi dia masuk ke ruang mengajar ini menjadi foreign key atau kunci tamu. Lalu kode mata kuliah ini dari sini, kode mata kuliah ini kan sebagai primary key masuk ke mengajar menjadi foreign key. Begitu juga dengan kode ruangan. Berikutnya ini adalah contoh ERD dari saya. Di sini saya membawakan sebuah materi DDL, yaitu Data Definition Language, sedangkan DML adalah Data Manipulation Language. Pertama-tama saya ingin menjelaskan pengertian bahasa basis data atau database. DDL juga DML merupakan dua bentuk dari bahasa basis data atau database language. Apa itu basis data? Bahasa basis data yaitu bahasa yang digunakan oleh user agar bisa berkomunikasi atau berinteraksi dengan sistem manajemen basis data atau sering kita kenal dengan DBMS atau Data Basis Management System. Itu DDL. Data Definition Language merupakan perintah yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database. Yang termasuk kelompok DDL adalah yang pertama itu create, yang kedua rename, yang ketiga alter, dan keempat itu drop. Macam-macam perintah DDL terbagi dalam 4. Yang pertama, perintah create. Fungsinya menciptakan atau membuat tabel ataupun indeks. Yang kedua, alter, mengubah struktur tabel. Yang ketiga, drop, menghapus tabel ataupun indeks. Lalu yang keempat, rename, mengubah nama skema. Lalu yang kedua ada DML, yaitu Data Manipulation Language. DML merupakan perintah yang berfungsi untuk memanipulasi data dalam database. Misal untuk pengambilan, penyisipan, pengubahan, dan penghapusan data. Yang termasuk kelompok DML adalah yang pertama ada select, yang kedua insert, yang ketiga delete, yang keempat update. Macam-macam perintah DML terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama, perintahnya select, fungsinya memilih atau mengambil data dari satu table atau lebih. Yang kedua ada insert, menambah baris baru ke dalam tabel. Yang ketiga delete, menghapus suatu baris dari tabel. Yang keempat update, mengubah isi data dari suatu baris pada tabel. Terakhir, codingan dari perintah DDL dan DML tersebut yang akan dipraktikkan oleh saya sendiri. Tanya, coba kita buat select bintang from mahasiswa, siswa. Ini masih 3 kan, belum ada kita isi. Insert into mahasiswa baru
values. Kita buat yang tadi itu. Jenis Paco. Nah, di sini kita buat alamatnya Medan. Nah, baru di sini lagi Sipolga, Sidamanik. Habis itu yang terakhir Dewi. Nah, ini kita buat apa ya? Oh, pakam aja, pakam. Nah, sebentar ya, kita cari dulu permasalahannya. Duplicate entry for key. Oh iya, ternyata itu dia nggak bisa diulangin lagi, kawan-kawan. Kita buat lagi kayak sama seperti mahasiswa ini ya. Kita buat alter table tadi ya, kawan. Sabar ya. Nah, ini tabel dosen kita buat. Add column dosen add column dosen. Bentar kawan-kawan, bentar. Oke, dosen. Oke, dosen sampai alamat ya. Alamat. Oh, add column bukan alamat lagi ya, kawan. Apa ya kita buat? Kita buat aja nomor HP ya, nomor HP, tipe data varchar 15. Oke, after alamat. Nah, sudah kawan-kawan. Coba kita dash dosen. Dash. Nah, oke. Nomor HP dia munculkan dia, kawan-kawan. Nah, kita buat di sini alter table, bukan add di sini. Nah, kita buat alter table mahasiswa, rename to mahasiswa UBD. Kita enter. Nah, untuk mencari apanya ini kita dash table mahasiswa
kawan-kawan, des table mahasiswa, nah titik koma, nah dia kan nggak bisa. Nah di sini kita buat dash table, dash saja, dash mahasiswa UBD. Nah gara-gara dia kan udah diganti dari sini alter table mahasiswa rename to mahasiswa UBD. Nah, jadi dia otomatis terganti dia. Seperti itu juga dengan dosen. Alter table dosen rename to dosen UBD. Nah, untuk mencarinya kayak tadi, dash dosen UBD. Nah, oke, sampai situ kawan-kawan semuanya. Saya Denis Bakos sebagai moderator. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. See you next time.